Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat kembali lagi di Luki Rahman Nasidiki MPM 25312079. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang distribusi frekuensi, yaitu seni mengatur data untuk analisis statistika. Slide pertama, mengapa penting? Data mentah seringkali sulit untuk diinterpretasikan secara langsung. Distribusi frekuensi bertugas untuk 1. Menyederhanakan kumpulan data yang besar. 2. Menemukan pola atau tren tersembunyi. 3. Memudahkan perbandingan antar kelompok data. 4. Menjadi dasar perhitungan statistik lanjut. Ya, seperti ada di sini frekuensi table, ada bar grafis, kemudian ada apa lagi itu? Churchill graph, kemudian ada sistem lead plot ya, dan banyak lainnya ya. Next, apa itu distribusi frekuensi? Ya, apa itu distribusi frekuensi? Yang pertama, definisi dasarnya, susunan data yang disusun untuk menurut kategori atau besarnya angka yang menunjukkan jumlah pengulangan setiap nilai dalam variabel tersebut ya. Terus yang kedua, fungsi utamanya memberikan ringkasan visual dan numerik tentang bagaimana data tersebar di seluruh rentang pengukuran yang ada. Next, komponen utama tabel yaitu yang pertama ada interval kelas, batas nilai kelompok data. Yang kedua ada frekuensi, yaitu jumlah kemunculan nilai dalam interval yang ditandai dengan pagar tadi ya. Yang pertama tadi ditandai dengan garis seperti ini ya. Kemudian ada yang ketiga ada titik tengah ya. Titik tengah seperti kayak buat sasaran panah gitu ya. Yaitu titik tengah nilai rata-rata dari batas atas dan bawah kelas. Yang terakhir ada tepi kelas, batas nyata untuk memisahkan antar kelas ya. Gambarnya kayak rumah biasanya atau kayak jendela ya. Nah, ini ada gambar di samping, kita bisa saksikan sama-sama. Next, menentukan jumlah kelas, yaitu ada aturan Sturges ya, yaitu rumusnya K sama dengan 1 plus 3.322 log dalam kurung N. Langkah konstruksinya yaitu ada yang pertama, tentukan jangkauan rank ya, data max diambil data min. Yang kedua ada hitung jumlah kelas K menggunakan formula di samping ya. Kemudian ada yang ketiga, tentukan panjang interval P jangkauan per K. Jenis-jenis distribusi, yang pertama ada distribusi absolut ya, menampilkan jumlah frekuensi murni dalam bentuk angka bulat. Kemudian ada distribusi relatif ya, menampilkan proporsi frekuensi dalam bentuk presentasi dari total data. Kemudian ada distribusi kumulatif ya, penjumlahan frekuensi dari satu kelas ke kelas berikutnya ya. Dalam kurung maksudnya kurang dari atau lebih dari. Contoh kasus nilai ujian ya. Nih ada contoh kasusnya, yaitu nilai ujian, yaitu rentang nilai ya. Yang pertama rentang nilai yaitu 60 sampai 69, frekuensinya yaitu rumusnya F yaitu 5, kemudian titik tengahnya ya. Kalau titik tengah itu rumusnya XI ya, itu 64,5 atau titik 5. Frekuensi relatifnya ya, ini rumusnya persen dia ya, yaitu 12 titik atau 5% ya. Berikutnya bisa kalian baca sendiri-sendiri ya. Kemudian yang berikutnya ada visualisasi atau histogram ya, histogram, yaitu ada 60 per 69 ya, yaitu histogramnya sampai 5 ya. Kemudian 70 79 ya, 12. Nah, ini
Histogram menggunakan batang yang berhimpit untuk menunjukkan kontinuitas data interval ya, seperti itu. Kemudian ada apa nih? GIF ya, tren kumulatif, yaitu kurva UGIF menunjukkan akumulasi data kurang dari atau lebih dari ya. Biasanya ini digunakan untuk kayak main-main apa gitu ya, aku lupa juga ya. Next, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak materi distribusi frekuensi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke, subscribe.